Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana nusyur nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Amma ba'du, jamaah suku yang dimuliakan Allah, sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah selesai sholat subuh berjamaah, mari kita dengarkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Diambil hadis ini, dan pada hadis yang kedua dari keutamaan ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Hadis yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Atha ibni Abi Rabah radhiyallahu anhu qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadrin nahari qudiyat hawaijuhu, rawahu Darimi. Dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari akan dipenuhi segala keperluannya. Barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan hari akan dipenuhi segala keperluannya. Hadis riwayat Darimi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surah Yasin. Salah satu di antaranya menyebutkan bahwa segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Oleh karena itu, barang siapa membaca surat Yasin, ia akan memperoleh pahala 10 kali membaca Al-Quran. Diriatkan bahwa Allah Ta'ala telah membacakan surat Toha dan surat Yasin 1000 tahun lamanya sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengarnya, mereka berkata, alangkah berbahagia umat yang kepada mereka Allah turunkan Al-Quran. Alangkah berbahagia mereka yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, yaitu menghafalkannya. Dan alangkah berbahagia mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah-lidah mereka. Hadis lain berbunyi, barang siapa membaca surah Yasin semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Untuk itu jadikanlah sebagai bacaan rutin kita setiap hari. Sebuah riwayat menyatakan bahwa dalam Taurat surat Yasin disebut sebagai mun'amah karena ia membawa kebaikan dunia dan akhirat dan menjauhkan segala kesusahan dunia dan akhirat. Surah ini juga disebut sebagai rafi'ah khafidah, yaitu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan merendahkan derajat orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, hatiku ingin agar surah Yasin berada dalam hati seluruh umatku. Beliau SAW juga bersabda, barang siapa selalu membaca surah Yasin pada malam hari kemudian meninggal dunia, maka ia tergolong mati syahid. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca surah Yasin ia akan diampuni oleh Allah. Barang siapa membacanya ketika lapar, maka akan dihilangkan kelaparannya. Barang siapa membacanya ketika sesat di jalan, maka akan kembali menemukan jalannya. Barang siapa membacanya karena kehilangan hewannya, maka ia akan mendapatkannya kembali. Barang siapa membacanya karena takut kekurangan makanan, maka akan dicukupkan makanan baginya. Dan jika dibacakan pada orang yang akan mati, maka akan dimudahkan kematiannya. Dan jika dibacakan kepada wanita yang sulit melahirkan, wanita itu akan mudah melahirkan. Makri radhiyallahu anhu berkata, jika surah Yasin dibaca karena takut kepada raja atau musuh, maka akan dihilangkan rasa ketakutannya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lainnya, siapa yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat pada hari Jumat, lalu ia berdoa untuk suatu keperluan, maka akan dipenuhi keperluannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis yang menjelaskan pentingnya kita senantiasa membaca surah Yasin. Ya, surah Yasin disebut sebagai qalbul Quran, ya, sebagai hatinya Al-Quran,
barang siapa membaca surah Yasin maka akan mendapatkan pahala seperti 10 kali membaca Al-Quran. Maka marilah kita jadikan amalan rutin kita, dibaca sehabis subuh boleh, dibaca sehabis maghrib monggo, jadi karena surah Yasin ini adalah qalbul Quran, monggo kita rutinkan. Kalau setiap malam Jumat, bagus monggo. Artinya kita punya rutinitas untuk selalu membaca surah Yasin. Syukur-syukur setiap hari karena ini adalah satu yang sangat istimewa sekali dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan mari kita amalkan dan sampaikan ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa